Salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Duniawiyan sesaat mereka lastarokhathumul asya, maka materi mesti akan menjadi tuan bagi mereka dan mereka akan menjadi budak dari materi. Kita itu cari kerjaan untuk mempermudah ibadah, maka kita sesungguhnya majikan dari kerja. Lah kok kita sampai diperbudak oleh kerja, diperbudak oleh materi. Padahal dengan puasa itu sesuatu jadi diletakkan lagi proporsionalitas. Jadi kita berjalan dengan mempertanyakan kembali arah kehidupan kita selama ini 11 bulan yang kemarin, gimana setelah diajari Allah, kamu tetap punya tenaga kan? Cuman minum teh, cola, malah kamu makan 2 piring, terawih nggak bisa, berat. Nah, itu semua kan kesadaran harusnya kita. Pelajaran, ibrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Terus menerus selama 11 bulan, debu-debu polusi materialis itu menumpuk di pikiran kita. Nah, tiap hari mau tidur mikir besok pagi kerjaan apa, mikir besok pagi siapa yang, setelah terus berpikir besok pagi kerjaan apa, lama-lama besok pagi ngerjain siapa gitu. Akhirnya ya dipermudah oleh syahwat dan keinginan, berlomba-lomba. Semangatnya kan al-hakumut takatsur, yaitu berlomba-lomba dalam kuantitas kekayaan material, bukan kekayaan jiwa. Wa qata'atuhum an rabbihim kullal qata'. Ya, manusia yang seperti itu benar-benar akhirnya terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa desain utama dari Allah ciptakan manusia, yaitu akan diamanahi alam semesta seisinya. Alam semesta itu begitu mau dibersihin nggak cukup dengan pakai silet atau pakai pisau tipis, nggak cukup, harus pakai golok yang tebal karena saking tebalnya. Demikianlah kondisi spiritual. Kalau Allah tidak wajibkan ada sholat 5 waktu, aduh setahun sekali kita bersihin di bulan Ramadan, kerak itu, masya Allah, begitu susahnya. Maka alhamdulillah ada sholat 5 waktu sedikit-sedikit tiap hari. Kan lebih baik alat perkakas masak itu habis digunakan langsung dibersihin. Kalau digeletakin, maka itu maksudnya tiap hari habis sholat, astagfirullahaladzim. Nah itu jiwa kita. Nabi
bersabda, kalau kamu habis maksiat, isbahul wudu, ambil wudu, lalu sholat 2 rakaat beristighfar, itu saat itu kan lebih baik, jangan ditunda. Makin tambah keraknya, makin tebel, makin susah. Ya. Wasaumu yaqta'u asbab ta'abbud bighairillah. Puasa itu bisa memutus ya, kabel-kabel penghambaan terhadap selain Allah. Disebut kabel-kabel apa? Karena Nabi Muhammad bersabda, inna syaitan, setan itu yajri fil insan majrad dam. Manusia itu setan itu mengalir di manusia, mengalirnya darah. Maksudnya lewat energi, lewat asupan makanan. Nah, kita taruhlah sudah tuntas membahas tentang makanan halal. Ternyata Ramadan ini bicara bukan cuma makanan halal, bukan cuma makanan halal. Makanan halal pun bahkan engkau harus nunggu ya 12 jam. Ini luar biasa sekali untuk membentuk karakter, luar biasa. Maka muslimin, muslimat, soimat yang benar-benar paham mau dikemanain sama Allah. Gue senang banget. Maka hadis Nabi menyatakan bahwa kalau andai orang-orang tahu apa yang Allah siapkan di dalam Ramadan, maka mereka akan berharap Ramadan itu sepanjang tahun. Ini bukan cerita tentang pahala. Para ulama tidak ceritakan tentang pahala, bukan. Tapi tentang Allah sedang memuliakan kita. Masa nggak cinta sama Allah sih? Allah nggak pengen kamu tuh majikan, kok bisa akhirnya menyerah menjadi budak oleh materi. Kamu yang majikan, atur itu emas, atur itu bitcoin, atur itu semua dan sebagainya ya. Jangan malah jadi budak dari itu semua. Wa yurisul hurriyah minat kesyahwat wal mushtayahat. Dan mewariskan orang yang puasa. Orang puasa itu terwarisi. Warisan itu perlu daftar enggak? Enggak. Siapapun puasa dengan term and condition yang dilakukan dengan baik akan menerima warisan. Jadi warisan itu auto, Pak. Semua anak itu auto waris. Semua peserta puasa Ramadan selama term and condition terpenuhi akan terwarisi tanpa perlu daftar. Namanya warisan nggak perlu daftar. Makanya para ulama memberikan kata terwarisi hurriyah, istiqlal, merdeka dari perbudakan syahwat dan materinya. Merdeka. Ini bagi yang sadar puasanya penuh dengan sadar. Saya lagi ngapain? Oh, saya lagi didik nafsu saya. Lalu dia berani menakar tolak ukurnya di Idul Fitri dan kesana. Oh iya, saya sudah pribadi lebih sabar, lebih tertib, lebih efisien dalam hidup. Tidak lagi meletup-letup, marah-marah. Hidup merasa lebih tenang, damai, gitu. Li'annal murada minal insani yakuna malikan lil asya. Sebab tujuan utama eksistensi manusia itu adalah menjadi majikan bagi sesuatu, majikan bagi segala sesuatu, wa khalifatan fiha, dan sebagai mandataris di dalam segala sesuatu, la takuna malikatan lahu, bukan dimiliki segala sesuatu. Kita ini
kalau boleh disebut tanda tangan, semua kita itu diminta sudah tanda tangani bahwa kita ini pemilik segala sesuatu. Tapi hati-hati, karena materi itu cocok sama nafsu, akhirnya tadinya pemilik menjadi dimiliki. Tidak lagi ada waktu untuk berasyik masuk sama Allah di dalam suasana yang sepi hening, memuja Allah, bersolawat penuh, ta'lim dan mahabbah kepada baginda. Tidak ada waktu. Semuanya tiap hari hanya kertas demi kertas yang harus ditandatangani, aset-aset yang harus didatangi dan sebagainya. Kalau ia tetap sebagai pemilik yang independen, yang tidak bisa dipengaruhi oleh dagangannya, oleh produknya, oleh pekerjaannya. Nah, itu yang Allah inginkan. Li'annahu khalifatullah fi mulkihi, sebab manusia itu adalah mandataris Allah, wakil Allah di kerajaannya. Iya. Fa'iza starra fi adradihi wa milkatihi faqad qallabal hikmah. Lalu kalau ia itu tenggelam, ditenggelamkan oleh hal-hal yang duniawi, hilang eksistensinya, tenggelam dalam gelombang glamornya kehidupan, maka sungguh terbalik yang terjadi. Sirul fa'il maf'ulan, pelaku menjadi korban, subjek akhirnya menjadi objek. Kita ini aslinya subjek, Pak. Aslinya subjek. Maka itu takar diri Nabi. Mudah-mudahan habis ini Idul Fitri semuanya menakar. Malam Idul Fitri, apa tuh? 28 hari. Siangnya puasa, malam kurang tidur, sholat malam, tarawih, terus sesuai bimbingan para alim ulama, al-ajru ala qadri ta'abi, apresiasi dari Allah itu tergantung pada lelahnya. Makin besar hambatan, makin besar tantangan, makin besar apresiasi yang akan Allah berikan. Ya, gitu kan? Tadinya ibadah habis isya langsung tidur, sekarang ditambah 20-an rakaat tarawih, belum nanti habis sebelum sahur. Gitu. Jadi ditakar nanti, diukur sendiri masing-masing. Ya Allah, ukurnya mana? Ukurnya mana? Sudah jernih belum hatinya ketika malam Idul Fitri, ataukah masih keruh? Masih keruh, ada iri, dengki, otaknya dia masih punya rencana-rencana, roadmap mesum dan buruk serta busuk atau tidak. Itu semua tidak. Oh, kalau tidak, aduh sayang sekali 28 hari tidak bisa membakar hal-hal yang tidak efisien, yang mengganggu, yang menjadi polusi kemanusiaannya. Itu harus dijadikan bahan introspeksi. Kama qala ta'ala, qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah aku carikan untuk kalian selain Allah sebagai Tuhan? Padahal Allah sudah memuliakan, mengutamakan, memprioritaskan kalian di atas yang lain di seluruh penjuru muka bumi. Loh,
manusia ini sudah pilihannya Allah, diutamakan dari bangsa hewan, dari bangsa karnivora, dari bangsa flora dan fauna, semuanya Allah memuliakan kita. Lalu kok kita tidak merawat kemuliaan itu? Allah titipin materi, Allah titipin harta, pangkat, jabatan, lalu karena sholatnya jarang, ngajinya jarang, majelis taklim jarang, apalagi majelis zikir, ya. Puasa juga sebatas menggugurkan kewajiban, tidak memuasakan otaknya, tidak memuasakan hatinya, perilakunya. Akhirnya hawa nafsunya masih tetap menjadi Tuhannya. Wal hawa ilahun bihi ustu'bidal asya. Dengan hawa nafsu itu segala sesuatu ya akhirnya dituankan demi 2 miliar, menghalalkan segala cara, demi patok geser semeter biar parkir efektif, tega putus silaturahim dengan kakak dan adik. Nah, itu terjual, tergadaikan kejernihan dan indahnya persaudaraan. Nah, yang dikuasai kita semua akan kembali ke sana. Alhamdulillah. Maka penting. Memang semua ibadah itu awalnya adalah lillahi ta'ala. Namun kita harus punya tolak ukur agar ibadah kita itu tidak hanya sebatas casing, kulit kacang. Kalau bahasanya mau belajar, sudah terlalu banyak kulit kacang di dunia ini. Ya. Waqad alimallahu anna Ramadan yugni fi qad izaliyakun. Jadi Allah sudah mendesain bahwa Ramadan, dari bahasa Arab yang namanya Romat itu artinya panas sekali. Secara fisik, secara hissi memang panas, tapi secara maknawi juga pembakaran lemak-lemak dosa kita, polusi spiritual, jelaga-jelaga kepalsuan, itu semua akan terbakar habis ya, di dalam Ramadan bagi peserta yang berilmu lalu berusaha keras sesuai ilmu tersebut. Tentu saja idza shauma shaimun kama yang bagi, kalau para soimatnya puasanya sebagaimana yang harusnya, yaitu ya tata caranya secara fikih terpenuhi, juga tata keramanya, yaitu tercapainya, terpenuhinya tolok ukur etik, moral, dan hikmahnya di tiap hari. Di ini kan makin hari makin lembut gak hatinya, dilihat makin hari terus timbul gak kasih sayangnya kepada yatim piatu, jombo-jombo, manula-manula. Bukan cuma lihat dirinya, alhamdulillah pagi ini anakku bisa sahur. Bukan cuma itu, alhamdulillah aku pagi ini bisa sahur. Alhamdulillah tetangga-tetangga sewilayah Taman Alamanda ini yang masih yatim piatu juga bisa sahur. Alhamdulillah sudah, bukan demi sektoral sempit karena dia sekeluarga saja, tapi juga sudah kepeduliannya melebar gitu ya. Nah, walizalika warada fil khobar,
Kalau selama Ramadan seseorang itu puasanya bagus, bila salimah puasanya bagus, salimah sana, maka setahun itu akan bagus. Jadi makanya ini jadi tolak ukur ya. Nabi Muhammad kalau bahasa sekarang, dan Nabi Muhammad sudah bangga sampai Silat. Alumni universitas terbaik, alumni lembaga pendidikan terbaik itu tolak ukurnya bukan rapot ketika dia sekolah. Tolak ukurnya itu adalah justru ketika dia sudah tidak sekolah sih. Justru ketika dia tidak berada di situ. Tolak ukurnya itu pengabdianmu di masyarakat ketika sudah tidak ada gurumu, temanmu di situ. Itu baru sebagai alumni yang top. Maka Nabi Muhammad menyatakan bahasa lainnya, kalau orang selama Ramadan puasanya bagus, malamnya qiyamnya bagus, benar-benar terpenuhi bahwa ini adalah meneladani sifat-sifat Allah, maka setahun penuh, sebulan, 11 bulan selanjutnya itu akan seperti itu. Kalau ukurnya sebulan, 11 bulan setelahnya. Nah kalau kita kan balik begitu besok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah kelar juga 28 hari semua bulan. Dan lain sedih pintu neraka sudah mulai terbuka. Ya Allah, maka harus itu. Jadi makin waspada. Saya harus membuktikan saya alumni Ramadan 11 bulan. Saya harus merawat ini yang Allah ukir dari hari ke hari. Akhlak yang baik, akhlak merasa dilihat Allah selalu, akhlak hanya untuk mempersembahkan amal untuk Allah, tidak perlu repot-repot tampil di medsos ngelaporin ke orang lain dan sebagainya. Ya, sepanjang tahun. Wa man zada fi hurriyatihi. Sebulan saja sesungguhnya sudah cukup. Tapi bagi Nabi kan lalu ada sunnahnya puasa lagi ditambahi, siapa yang nambahi maka dia akan nambah kemerdekaannya dari terjajah oleh hawa nafsu dan egonya. Ya. Nah ini lalu ada pertanyaan, lima dalam yataharrul insan bis-shaum, kenapa masih ada saja sih orang yang dalam tanda kutip ya, kalau bahasa untuk tidak terlalu kerasnya itu produk gagal dari bulan Ramadan gitu ya. Kenapa ada orang-orang yang sudah ikut berada di bulan Ramadan, sudah ikut puasa, tapi tidak tercapai tujuan dari puasa itu apa? Kemerdekaan pribadi dari penjajahan hawa nafsu. Walau lam yakun lama fardu ta'ala ya. Fa idza addaita tilkal faraid 'ala al-kamal urithal hurriyah. Kalau engkau lakukan puasa ini tadi, pemaknaannya, value-value-nya, tolak ukur yang harus terus dilakukan, dicontreng, target-target spiritual yang harus kita contreng gitu, itu maka engkau akan terwarisi kemerdekaan yang sempurna. Engkau kembali menjadi fitri, yaitu engkau sudah menobatkan raja yang sesungguhnya untuk dirimu sendiri, yaitu nurani, tidak lagi oleh hawa nafsu. Akan selalu jernih, dapat bisnis, dapat fee dan sebagainya, tahu haknya orang lain, tahu haknya fakir miskin di lingkungannya, tidak beri jauh-jauh dulu di lingkungannya dulu, karena dia hidup dan menetap di lingkungannya. Perhatikan yang terdekat dulu.
Nah, semacam itu ya. Ala taro wa inna taksufi ada ifaraid walladhi adzal nufus. Lalu kekurangan orang belum sampai bisa memerdekakan dirinya dari perbudakan, mengembalikan nuraninya ke singgasana, ngatur, kontrol seluruh kerajaannya. Ini dengan semua kerajaan ya disebutkan, kota, perdana menteri, seluruh anggota tubuh. Maka Ibnu Arabi itu menyatakannya. Kita bahas tentang khalifatullah itu. Kalau bagaimana dari jalan khalifah, menyatakan kewajiban pertama seorang mukmin itu adalah menjadi pemimpin bagi kerajaan di dalam jiwanya sendiri. Nah, ini bagian dari ma'rifatul nafsi. Nah, kalau tidak bisa melaksanakan yang fardu-fardu di dalam ketika Ramadan, ya, inilah yang membuat jiwa itu terhinakan. Kepala kita tunduk, ya, dan masih bercokol di singgasana diri kita, hawa nafsu kita. Ala taro anna arifina qalu inna masaul haqiqi imsakul jawarih anil khulafa. Tidakkah engkau tahu bahwa para ahli ma'rifat itu berkata, sesungguhnya puasa yang sejati itu adalah imsakul jawarih, menahan diri dari pembangkangan, menahan diri dari perusakan, menahan diri dari pelanggaran agama dan moral. Ini puasa hati. Jadi hakikat dari puasa ini yang harusnya kita cari melalui puasa syariat itu tadi, melalui kita puasa mulai subuh sampai maghrib. Kokoh karakter kita sehingga ketika pun kita ini di luar Ramadan lagi nggak puasa, kita tetap punya pengendalian diri, tetap tubuh kita, lidah kita tetap terjaga sama seperti ketika Ramadan. Tetap mata kita ada remnya ketika mau memandang yang haram, ketika mau kita melototkan ke orang yang bawahan kita atau menyinggung kita, ada remnya. Maka ini disebut oleh Imam Ghazali dalam Asrul Shaum, rubba shaimin muftirun. Betapa banyak orang yang secara casingnya itu lagi puasa, tapi sesungguhnya muftir, tidak batal. Wakam muftirin shaimun. Tapi para pelaku puasa Ramadan yang baik, nanti di luar Ramadan, meskipun dia itu sedang tidak berpuasa, tapi dia seolah-olah sedang puasa. Apa itu? Kontrol dirinya tetap ada. Nah, ini disebut puasa hakikat. Tujuan dari puasa Ramadan itu membentuk perilaku. Selepas Ramadan perilaku itu awet 11 bulan. Tutur katanya seindah bacaan Quran. Meskipun tidak berbunyi qul huwallahu ahad, tapi seolah-olah masuk ke dalam hati orang yang
mendengar, sabar, ayo bangkit, ayo jalan lagi. Kalimat-kalimatnya, kehadirannya dimanapun itu selalu menjadi laksana bunga yang bermekaran. Ini kan, jadi ini namanya kan imsakul jawarih, terjaganya anggota tubuh dari kemaksiatan meskipun nanti dia sudah tidak berpuasa, karena sudah dibentuk karakternya selama 29 hari. Waqala Abu Darda, ya habada shaumul aqwas, kaifa yasumuna shaumul huqqa sehari. Tentu saja sayang banget orang-orang yang berkualitas kalau puasanya sama dengan cara berpuasanya orang-orang yang nggak ngerti ilmunya, sama dengan puasanya orang-orang yang tidak ahli. Nah, yang ngaji ini berarti kategorinya sudah termasuk orang ahli. Jangan ahli pas buka puasa semua piring dihabisi, sepiring-piringnya lupa tadi berbagi kasih. Cukup Allah ngajari kita minum teh hangat gitu aja ternyata sudah seger. Makan seperlunya, karena kita hidup itu bukan untuk makan. Kita makan dapat energi sebatas bisa haqqu minallah haqqu minan nas, kembali dengan baik. Kalau anal faraida udiyat al hasbil amal, kalau saja puasa wajib Ramadan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan yang kita kupas tadi, lakana fi haridallah, maka di dalamnya ada ridha Allah. Bahwa yang terderajat dan tercapailah target-target atau ukiran-ukiran karakter-karakter indah yang Allah ukir dari hari ke hari selama bulan Ramadan. Walidzalika ustuhibba lil 'abdi kasratun nawafil. Namun demikian juga dicintai, disukai, disunahkan untuk memperbanyak yang sunnahnya. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Faidah fahim kahada, kalau kita sudah paham tentang ini, wa'alika dan engkau sadari anna fatoran nafsi min hubbid dunya wal manhija, bahwa menyapit nafsu dari cinta dunia dan yang dilarang, huwa as-shaum hakiki, inilah yang merupakan puasa hakikat. Jadi puasa hakikat itu maksudnya apa? Maksudnya karena sudah terbiasa ketika puasa Ramadan benar-benar menjadi peserta Ramadan yang aktif dan positif. Nah, dia itu ketika nanti di luar Ramadan lagi nggak puasa, dia itu tetap seperti puasa. Lidahnya, pikirannya terkontrol, begitu. Puasa ini meskipun tidak berpuasa, tapi dia tetap orang yang penuh integritas akhlaknya, perilakunya, mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fasoma liru'yati, maka orang yang semacam ini itu
berpuasa, berpantang sebab melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kan awal dari pertama sumu liru'yati, puasa kalian sebab melihat hilal, hinya pulang ke rembulan. Nah, bagi orang yang sudah paham, berakhirnya Ramadan itu bukan sama dengan kembali melepas liarkan nafsunya. Sumu liru'yati itu dipahami, puasalah kalian, hinya itu pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya karena ia sudah bisa memahami, memandang dalam atau dari semua skenario ini, indahnya Allah, syukurnya pada Allah, makanya semakin jatuh cinta pada Allah. Maka dia somaliruyati, dia akan terus mantang dirinya, dia akan terus berkarakter baik, sebab dia sedetik pun tidak pernah tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muddatil hayat, dia akan terus berpuasa, puasa hakikat ya, bukan puasa terus menerus setiap hari itu maksudnya. Maksudnya tetap memusuhi hawa nafsunya, menundukkan nuraninya di singgasana dirinya itu liru'yatihi, sebab ia senantiasa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru liru'yatihi, hadis ini, dan kalian selesailah puasa Ramadan setelah melihat masuknya bulan Syawal, berhenti, sudah selesai. Tapi para ulama hakikat pakai ini, liru'yatihi itu bukalah nanti setelah Idul Fitri. Kapan Idul Fitri para kiai, para awliya? Yaitu ketika mati. Jangan pernah ngasih tiket ke nafsu. Udah boleh sehari ini kamu lihat aja, tapi terus berhentilah nanti kalau sudah meninggal. Ya, wazar kayak ini dan originalnya dunia ila akhirat. Wa ada istiqrarun fil jannah. Demikianlah. Fa inna wuqufahum an agradihim hina kanu ma'allah bil musyahid fil akhirat syabihun bi ayyami Ramadan. Nah, ini mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah ya, berjarak dari agrad mereka ya, ketika di dunia itu selama ketika mereka bersama Allah dengan menyaksikan Allah, itu sama dengan hari-hari Ramadan ya. Nah, ini semua akan dialami untuk selanjutnya. Dengan ini tadi kita sudah sepakat mengetahui bahwa puasa Ramadan itu sebagai sarana timbulkan, capailah mutiara-mutiaranya, dan teruslah meskipun sudah tidak di bulan Ramadan, teruslah menjadi pribadi yang kokoh, yang tidak pernah lagi diperbudak oleh hawa nafsu kita. Maka di sini dinyatakan bahwa al-mawjudat kulluha tasum, seluruh alam semesta ini sesungguhnya berpuasa. Ya, puasa itu bukan cuma kita. Hewan itu puasa. Ayam itu mau mengerami telur, bagus. Ular ganti kulit, kontrol diri, menahan diri, kupu-kupu dalam kepompongnya
Ramadan ini proses itu. Tentu saja kita transformasi yang Allah sediakan pada kita, transformasi perilaku, bukan transformasi ganti kulit gitu. Nah, itu terjadi pada hewan, itu terjadi pada tumbuhan. Ya, makanya dinyatakan oleh Imam Muhammad Syafi'i, kullun maujud tasuk. Semua eksistensi itu berpuasa, semua makhluk Allah itu puasa, pakai proses puasa. Karena puasa itu bagian dari menumbuhkan tekad, memperkokoh karakter, menjadi pribadi yang benar-benar efisien, tidak mau menzolimi dirinya sendiri, juga menzolimi orang lain. Fasawul alami, maka puasanya alam semesta ini dobeltuhu nafsu, yaitu tetap sesuai pada sunnatullahnya masing-masing. Puasa sudah ada alurnya. Kapan dia kelopak makin besar, kapan dia mekar, kapan dia mengeluarkan semerbak wanginya pembungaan ini. Dobtuhu nafsu sudah ada, dia dan selalu sesuai dengan jam-jamnya, target-targetnya, dengan ya. Wa insaku zatuhu bin hiyazi mereka itu benar-benar taat, nggak menyimpang dari yang sudah Allah gariskan. Butuhan yang beramr tauban au kata, mereka tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal iqtiban an yastarid au syai'un bil, mereka menolak untuk diperbudak selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza idza talqa bi haqabatin nadar. Ini kalau kau benar-benar mau memandang alam semesta. Ya. Fi jami'i jawahir alam. Ini terjadi pada seluruh eksistensi di alam semesta. Semua yang berpuasa, marilah kita berpuasa nanti ketika hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa Ramadan dimulai hari apa. Mudah-mudahan kita bisa mendapat taufik dari Allah untuk mengamalkan puasa seperti ini. Amin. Sehingga kita belajar memilih transformasi kita, perubahan kita adalah perubahan seekor kupu-kupu, dan kita tidak memilih untuk perubahan kita sebatas perubahan seekor ular, ya, yaitu masih sama. Ular berubah tapi masih sama. Kalau kupu-kupu masuknya berbentuk ular dalam kepompong, keluarnya sudah berbeda dengan waktu masuknya. Inilah yang kita harapkan. Kita masuk Ramadan mengejar istighfar, mengejar pintu ampunan. Artinya kita sadar diri kita masuk dalam keadaan rusak. Lalu selepas keluar, selepas dari pabrikan, selepas kita bengkelin, kita berharap lebih baik lagi, indah lagi, lengkap lagi kemanusiaan kita, enak dilihat oleh masyarakat, sesuai juga dengan sabda Nabi bahwa manusia itu, mukmin itu harusnya seperti lebah, makan yang baik, mengonsumsi yang baik, dan mengeluarkan yang baik. Lalu dimanapun lebah itu hinggap, aina mawada'at lam taksud wal taksud, tidak ada kelopak bunga, ranting-ranting yang patah maupun rusak. Kehadiran kita pasca Ramadan dimanapun, di rumah, di jalan, di wilayah kita, atau lagi kerja wilayah orang lain, atau dalam perjalanan mudik, dimanapun kita seperti lebah, bermanfaat, menghadirkan madu bagi yang lain, dan tidak menjadi
berusaha. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.